Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita baca firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Topik kita pada hari ini adalah orang tanpa gejala. Karena kita tahu pada masa pandemi ini ada golongan orang-orang tertentu yang misalnya orang yang sehat, berarti orang yang belum terkena oleh COVID. Atau orang yang sudah terkena tapi gejalanya ringan. Ya, gejalanya ringan hanya seperti pilek saja misalnya. Tapi dia bisa menularkan ke orang lain, ya. Tapi ada juga yang terkena tapi gejalanya berat. Gejalanya berat sampai pakai oksigen dan sebagainya. Dan ada lagi juga yang kena gejalanya parah sampai beberapa hari masuk ICU, akhirnya meninggal, ya. Jadi COVID ini berbahaya, ya. Walaupun mungkin ada yang terkena COVID tapi tidak ada gejalanya. Tidak ada gejalanya apa-apa. Jadi ringan saja. Tapi bukan berarti dia tidak berbahaya. Berbahaya juga, karena apa? Nanti bisa menularkan kepada orang tua, bisa menularkan pada orang yang lemah, dan orang yang lemah itu bisa juga meninggal. Ya, nah ini adalah masa-masa yang kita harus waspada. Ya, jadi masker jangan lupa, ya, kemana-mana pakai masker, ya, dan kita mengurangi sedapat mungkin kuman yang masuk dalam badan kita. Karena apa? Kalau makin banyak kuman yang masuk dalam badan kita, itu penyakitnya nanti akan tambah parah. Tapi kalau hanya sedikit yang masuk, mungkin nanti penyakitnya ringan saja. Jadi kalau pakai masker kita akan mengurangi kuman. Nah, ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang di luar Tuhan, tapi seolah-olah tidak ada gejalanya apa-apa. Ya, seolah-olah saya hidup biasa-biasa saja. Saya hidup tidak ada keluhan apa-apa. Saya hidup tidak ada masalah dan sebagainya. Nah, tetapi mungkin kita tidak tahu bahwa sebenarnya dalam hidupnya itu mereka memerlukan Tuhan Yesus. Ya, mereka memerlukan Tuhan Yesus. Mereka mungkin hidup sendirian. Mereka mungkin tidak ada teman. Mereka mungkin tidak ada kawan untuk bicara kepada mereka. Apalagi zaman sekarang gereja juga dibatasi, ya. Mereka tidak datang ke gereja, mereka tidak bisa bicara kepada hamba Tuhan, kepada teman, kepada pembimbing dan sebagainya. Mereka hanya menyimpannya dalam hati, ya. Atau ada juga orang yang bukannya dia tidak mau menyampaikannya, tapi dia terikat oleh kuasa kegelapan sehingga tidak berdaya. Ya, dia terikat oleh kuasa kegelapan, tidak berdaya, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari kuasa kegelapan. Nah, kita berdoa supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Kita peka dan kita menjangkau mereka juga. Karena zaman sekarang orang hanya bicara lewat WA kadang-kadang, ya. Telepon sudah jarang. Kadang-kadang hanya lewat WA, kadang-kadang hanya lewat Facebook dan sebagainya, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, di akhir zaman katanya kasih kebanyakan orang akan mulai dingin. Apakah betul demikian? Ya, kita sekarang mungkin tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang lelah,
yang terlantar, yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan. Tapi jangan sampai kita melupakan mereka. Ya, ada pelayanan di YouTube, pelayanan di multimedia, pelayanan WA dan sebagainya, nasihat-nasihat dari teman kita kirim ke mereka. Ulang tahun jangan lupa kita ucapkan ulang tahun. Kalau perlu kasih ayat dan sebagainya. Jangan bilang dalam hati, saya ulang tahun gak ada yang kasih selamat. Ya, sekarang mereka ulang tahun masa bodoh katanya. Ya, karena apa? Nanti kita akan menjadi seperti orang yang orang Israel, imam-imam yang ketika melihat orang yang terkapar di pinggir jalan, mereka lewat saja. Ya, pernah ada cerita kan? Ada orang Israel yang dari Yerusalem ke Yeriko, lalu dirampok, dipukulin habis-habisan, lalu sampai luka-luka, sampai terkapar di pinggir jalan. Ya, lalu ada orang Lewi lewat, dia diam saja. Orang imam lewat, dia diam saja. Tetapi ketika ada orang Samaria lewat, apa yang terjadi? Dia tolong orang itu, dia angkat, dia sembuhkan luka-lukanya, dia bawa ke penginapan, lalu dia bayarin lagi penginapannya, obat-obatnya dia belikan lagi, terus dia pergi. Orang Samaria yang memperhatikan. Jangan sampai kita di rumah main Facebook, main Instagram, WhatsApp, IG, terus nonton Netflix, ya Netflix berjam-jam, film Korea dan sebagainya. Tetapi ada teman kita atau saudara kita yang misalnya dia mengeluh di Facebook, kita tidak memandangnya, kita tidak peduli kepadanya. Itu sama seperti orang Israel yang lewat saja ketika ada orang yang terkapar. Ya, kadang-kadang kita pikir, oh saya belum pernah ketemu orang seperti itu. Ada, kita ketemu, ya di Facebook banyak ada yang tulis, saya sudah putus asa. Kita baca, ini orang lebay nih, lewat katanya. Ya, kadang-kadang kita begitu kan, tidak di Facebook atau di WA, ada yang tulis lagi begini, saya sedang kesulitan, ada yang bisa kasih pinjam uang? Lalu kita baca, wah dikit-dikit pinjam uang katanya, lewat. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, walaupun mungkin kejadiannya tidak nyata, tetapi kita seperti orang Israel yang lewat. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita lewat. Ya, apakah kita mau jadi seperti orang Samaria yang murah hati? Ketika ada yang posting ini, kita tidak ajak berantem, tapi kita ajak bicara, kita beri nasihat. Kalau perlu seperti orang Samaria, kita berikan uang kita juga, membeli obat dan sebagainya. Ya, apakah kita memiliki belas kasihan kepada orang yang lelah, yang lemah dan terlantar? Ladang telah menguning, kata Tuhan Yesus. Jangan sampai kita melupakan, melewati teman-teman kita yang berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Ada orang yang pendiam, kalau dia lagi sakit berat, kalau dia lagi susah, dia di Facebook cuma tulis saja, Tuhan tolong saya. Padahal dia ada penyakit berat, kanker atau apa gitu. Ya, kadang-kadang kita baca begitu, kita lewat saja. Dikit-dikit Tuhan tolong, dikit-dikit Tuhan tolong. Semua juga punya masalah, kita lewat saja. Padahal mungkin orangnya pendiam, jadi dia hanya tulis, Tuhan tolong saya. Tapi ada juga yang baru sakit flu, udah teman-teman tolong ya doakan saya, ya saya sedang flu, terkapar di rumah dan sebagainya, sampai satu halaman penuh karena sakit flu. Ya, ada orang juga yang begitu. Kita jangan juga mengeluh karena tiap orang beda-beda gayanya. Ya, kita berdoa buat mereka juga. Tapi ada orang yang dia diam, tapi dalam hatinya dia berontak. Dalam hatinya dia berontak. Karena apa? Tuhan tidak peduli sama saya, katanya. Saya juga tidak mau peduli sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak tolong saya. Dari kecil saya berjuang sendiri. Saya juga tidak peduli sama Tuhan, katanya. Dia marah kepada Tuhan. Ya, kita baca coba Ayub 2. Ayub 2 ayat 9-10. Ketika Ayub jatuh bangkrut, anak-anaknya meninggal, lalu dia kena penyakit berat, apa yang terjadi?
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, katanya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau kita berdosa, kita berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Yohanes berkata, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Dan bukan itu saja, kita orang Kristen yang sudah diselamatkan, kita bisa menolong orang lain. Sama seperti pasien COVID tadi itu, ya, dia sudah kena penyakit, dia sudah sembuh, dia sudah ditolong, dia memiliki benih kehidupan. Sehingga ketika darahnya itu disumbangkan, dia bisa menyembuhkan orang lain. Karena itu kita yang sudah memiliki keselamatan daripada Tuhan, kita bisa membagikan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Dulu kita kecewa, dulu kita sakit hati, kita ditolong oleh Tuhan, kita dibaharui oleh Tuhan, kita memiliki benih ilahi, kita bisa memberikannya kepada orang lain. Di dalam gereja pun katanya ada orang yang tanpa gejala. Orangnya setiap hari datang ke gereja, rajin berdoa, rajin memberi persembahan, duduk dia mendengar firman Tuhan, tapi apa yang terjadi? Di dalam hatinya dia tidak percaya kepada Tuhan. Katanya orang Kristen tanpa Kristus. Orang Kristen tanpa Kristus. Dia namanya saja orang Kristen, tapi dia tidak memiliki Kristus. Marilah kita di akhir zaman ini kita cepat-cepat bertobat. Jangan kita orang Kristen, tapi tanpa Kristus. Kita bertobat, kita mati bagi dosa, tersalib bagi dunia ini, hidup bagi Kristus, hidup dalam kasih karunia, dan menjadi senjata kebenaran. Kita menjadi orang Kristen bukan supaya kita cuma memenuhi bangku gereja, ya, supaya bangku gereja panas misalnya, memenuhi bangku gereja, tapi supaya kita katanya menjadi senjata kebenaran, supaya kita menjadi andalan Tuhan, supaya kita menjadi pasukan daripada Tuhan Yesus, membagikan kasih karunia kepada orang lain, hidup bagi Kristus, dan hidup di dalam kekudusan di dalam Tuhan. Juga ada orang yang melayani katanya tanpa kasih, melayani tanpa kasih. Dikatakan dalam kitab 1 Korintus 13, walaupun aku dapat bernubuat, aku dapat mengusir setan, aku dapat memberikan hartaku kepada orang lain, tapi kalau aku melakukannya tanpa kasih, itu tidak ada faedahnya bagiku, katanya. Walaupun aku sama seperti gong, katanya, cuma suaranya saja yang besar, tidak ada faedahnya bagiku. Tuhan Yesus berkata, katanya, Paulus berkata bahwa lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih. Lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih. Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita hidup di dalam kasih, melayani. Jangan sampai tanpa kasih, tapi kita melayani dengan kasih, menjadi keharuman Kristus dimanapun kita berada. Ada orang yang katanya dalam Matius 7 tadi, kita baca Matius 7 ayat 21 tadi, mengadakan mujizat, bahkan mengadakan mujizat. Istilahnya pendeta yang sakti, ya, pendeta yang punya urapan, punya kuasa, ya, mengadakan mujizat demi namaku, katanya. Terkenal di mana-mana, tapi akhirnya waktu Tuhan Yesus datang ditolak, katanya. Tidak dikenal oleh Tuhan. Hanya bicara saja, tapi tidak melakukannya dalam kehidupan, katanya. Jangan sampai seperti itu. Saya baru dapat satu video mengenai satu ibu yang mendapat penglihatan daripada Tuhan tentang akhir zaman. Katanya ini adalah masa-masa yang sukar. Katanya Tuhan Yesus segera datang, tapi Tuhan mau supaya
kalau bisa jangan ada satu orang pun ketinggalan. Katanya supaya semuanya diselamatkan. Tuhan tidak ingin satu orang pun juga ketinggalan, tapi semuanya diselamatkan. Lalu ibu itu bilang, katanya, kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kalau kita sudah mati, katanya, rumah sebesar apapun juga percuma. Katanya, punya rumah sebesar apapun juga tidak bisa kita pakai, karena kita akan ditinggalkan di kotak satu peti 1 meter kali 2 meter. Ya, kita punya mobil 10 misalnya, kalau meninggal apa bisa dibawa? Ada yang punya mobil 10, motor 10. Jadi segala merek motor, dari Vespa, Bebek, sampai Harley, semua komplit, satu set semua, 10, berderet begitu. Anjingnya 10, ya, semua ada anjingnya. Ya, yang bekerja di rumah 30, bekerja di rumah 30. Yang bersihin rumah aja 30 orang, katanya. Ya, tapi kalau meninggal, apa bisa dibawa? Semua tidak bisa dibawa. Ya, ada juga satu ilmuwan besar, ahli, profesor, doktor, punya buku sampai 10.000 di rumahnya. Ketika meninggal, apa satu juga bisa dibawa? Siapa yang mau baca itu buku? Apa istrinya bisa baca itu buku? Apa anaknya bisa baca? Anaknya bukan profesor, mau buat apa itu semua? Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, apa yang bisa kita bawa? Karena itu Tuhan berkata, jangan sampai kita ditolak. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Katanya, lahiriah saja kita melayani Tuhan, tapi hati kita tidak mengasihi Tuhan. Hati kita jauh daripada Tuhan. Tadi lagu berkata, ya, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, katanya. Tapi kita mencari Tuhan. Saya perhatikan, ada teman saya gelarnya panjang, profesor, doktor, insinyur, tok, MSc, MN, SH, apalagi segala macam. Tapi ketika meninggal, cuma ditulis apa? Namanya saja. Ya kan? Kalau orang meninggal ada ditulis profesor, doktor, apa segala, nggak ada. Buat apa lagi? Ya, nggak ada gunanya. Hanya namanya saja yang ditulis. Di Bumi Baru ditulis namanya saja, nggak ditulis insinyur apa gitu, nggak ada. Ya, jadi kita tidak bisa membawa apa-apa ke dalam dari dunia ini. Ya, ada orang punya emas 100 kilo, ada yang punya uang sampai puluhan ribu dolar. Apakah meninggal bisa dibawa? Jadi kalau kita mau hidup di dalam dunia ini, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Seolah-olah ini adalah hari yang terakhir bagi kita. Kita membaca Alkitab. Seolah-olah ini adalah hari yang terakhir kita bisa membaca Alkitab. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saya baca vaksin, katanya baru ada hasilnya bulan Maret. Setelah bulan Maret tunggu dulu produksi. Katanya mungkin bulan Juni baru jadi produksinya. Aduh, lalu sampai ke Bandung kapan? Kan Jakarta duluan pasti, Bandung belakangan, ya. Bagaimana? Jadi kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Kita berdoa seolah-olah mungkin kita waktunya masih sudah singkat, kita tidak tahu. Kita masih ingat bulan Desember, kita masih pesta Natal, ya, main drama di sini, ya kan? Main drama, paduan suara, makan kue rame-rame, tiba-tiba saja, tek, hilang semua. Saya ingat bulan Februari saya masih pergi ke kondangan, undangan itu, ya, makan minum di undangan pesta menikah. Bulan Maret, bulan April, undangan semua hilang, ya, hilang begitu saja. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi tiba-tiba seperti itu. Bukan hanya di Bandung, di seluruh dunia. Tiba-tiba saja. Ya, sampai ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan solusi sampai saat ini. Kita berdoa, kita membaca firman, kita beribadah. Seolah-olah ini adalah yang terakhir. Kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita beribadah sungguh-sungguh. Seolah ini adalah hari yang terakhir. Itu pesan dari ibu yang mendapat penglihatan itu. Dia bilang, berdoa sungguh-sungguh. Melayani sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Membaca firman sungguh-sungguh.
hidup dalam kekudusan sungguh-sungguh, seolah-olah ini adalah hari yang terakhir. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam Lukas 19, ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama 2-3. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ini ada cerita dari Tuhan Yesus. Katanya, ada seorang bangsawan pergi ke negeri yang jauh. Sebelum dia pergi, dia panggil semua hambanya, ada 10 orang. Lalu setiap orang diberikan 1 mina. Setiap orang diberikan uang 1 mina. Nggak tahu 1 mina itu berapa, mungkin 1 juta, mungkin 1 miliar, kita nggak tahu berapa ya. 1 mina diberikan setiap orang. Lalu dia pergi dan pesannya kepada hamba-hambanya itu. Pakailah ini untuk berdagang, katanya, sampai aku datang kembali. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saya baca tadi malam dalam bahasa Inggrisnya, do business, katanya. Do business until I come. Do business until I come, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Kita semua diberikan oleh Tuhan talenta masing-masing. Ada yang mengajar, ada yang berdoa, ada yang memberi, ada yang mengasihi, ada yang melayani, dan sebagainya. Ada yang ke penjara, ada yang ke rumah sakit, ada yang memasak, dan sebagainya. Kita semua diberikan talenta oleh Tuhan masing-masing. Tuhan tidak berikan talenta itu sia-sia. Tapi Tuhan berikan talenta itu dengan satu pesan. Gunakanlah sampai aku datang kembali. Tidak diberikan talenta itu percuma. Ada yang talentanya melukis, ada yang talentanya main musik, ada yang talentanya mengajar firman, ada yang talentanya multimedia, ada yang talentanya penyambutan, ada yang talentanya kameramen, dan sebagainya. Tuhan berikan itu talenta dengan pesan. Katanya, do business until I come. Katanya, gunakanlah ini talenta sampai aku datang kembali. Jadi kalau kita tidak menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita sampai Tuhan datang kembali, itu berbahaya. Ya, itu gawat. Karena apa? Akhirnya ada satu orang yang tidak menggunakan talentanya, disimpan saja dalam lemari. Apa yang terjadi? Dimarahi. Karena apa? Sudah dipesankan oleh Tuhan, gunakanlah ini sampai aku datang kembali. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, pakailah ini untuk berdagang, katanya, sampai aku datang kembali. Apa artinya berdagang? Berdagang artinya untung. Ya kan? Usaha pikir demikian rupa, berjuang keras demikian rupa, yang punya restoran bangun jam 3 pagi, masak demikian rupa, supaya nanti pas dagang dia untung. Artinya apa? Menghasilkan. Terus berdagang artinya rajin. Kalau berdagang itu artinya rajin. Mana ada tukang martabak, udah pasang gerobaknya terus dia tidur. Nanti ada yang mau beli, masak sendirilah. Contohnya. Ya, ada begitu. Tukang martabak atau tukang bakso, misalnya dia datang berdagang terus dia tidur aja main game misalnya. Ya, ada yang mau beli bakso, dia bikin sendiri aja. Uangnya taruh aja di situ. Kalau berdagang itu harus rajin, katanya. Jadi Tuhan berkata, talenta yang kita diberikan oleh Tuhan, usahakanlah itu. Artinya apa? Kelolalah dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Jangan main-main. Pakailah itu dengan sungguh-sungguh, katanya. Dan harus menghasilkan. Harus berguna. Jangan sampai talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak berguna. Ya. Tapi pakailah untuk hal yang berguna. Dan bukan saja berguna,
katanya menguntungkan. Jadi pandemi COVID ini adalah satu tanda untuk kita semua, peringatan untuk kita semua. Dan kalau kita masih ada hidup sampai sekarang, mendengar pesan daripada Tuhan pada hari ini, Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.